Learners, buat kalian yang ingin mempersiapkan ujian kompetensi bisa langsung aja ya bergabung di bimbingan belajar generasi kompeten, khususnya untuk D3 keperawatan dan profesi nurse. Kalian ada kelas intensif untuk kelas online dan kelas tatap muka langsung. Untuk kelas tatap muka langsung kita ada di Kota Medan. Bagi yang berminat bisa langsung aja ya follow dan DM di IG @generasi.kompeten. Nah, buat kalian yang gak mau ribet untuk pengurusan STR atau SIK untuk Kota Medan, kalian bisa langsung aja ya pakai jasa untuk uruskan aja STR kamu tanpa ribet, bisa langsung menggunakan jasa uruskan aja. Nah, buat kalian perawat yang membutuhkan informasi terkait pelatihan, seminar, workshop, lowongan kerja, atau informasi lainnya di dunia keperawatan, kalian bisa langsung aja follow di @ngobrolinperawat. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narsahitri. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas terkait banyak pertanyaan ya, yang kira-kira ini sebagai pertanyaan yang sering paling banyak ditanyakan ke helpdesk KTKI. Jadi penjelasan umum ya terkait dengan pertanyaannya. Kita cek dulu, mungkin pertanyaan teman-teman ada yang di sini ya kan, yang mungkin nanti bisa cari solusinya juga, kira-kira kemana dan di mana gitu ya, dan bagaimana untuk cara selanjutnya. Kita baca dulu yang pertama. 1. Kesulitan dalam mengakses aplikasi ESTR. Jadi aplikasi ESTR itu dapat diakses di hari jam kerja dimulai Senin mulai pukul 00.01 WIB sampai Jumat 16.30. Hari libur nasional itu tutup. Nah, kalau sekarang itu juga KTKI sedang proses cuti yang akan bisa diakses kembali websitenya di tanggal 2 Januari 2024. Kemudian pastikan Anda mengakses aplikasi menggunakan komputer ya, bukan menggunakan handphone. Walaupun sebenarnya menggunakan handphone itu juga bisa, tapi lebih bisanya itu lebih stabil kayaknya pakai komputer. Pastikan koneksi jaringan internet Anda kondisinya stabil menggunakan aplikasi browser. Ini kayaknya udah biasa ya. Kemudian yang kedua, tidak dapat membuat akun pada aplikasi STR. Nah, kalau membuat akun ESTR itu memang sebaiknya itu di jam kerja. Bukan sebaiknya sih, memang bisanya itu di jam kerja. Kalau misalnya sudah dilakukan sekali, itu kan kadang dia mau buffering ya, mau dia agak lelet. Nah, dicoba lagi. Tapi itu hanya bisa dilakukan di jam kerja mulai Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 16.30. Kan sebenarnya kalau kita mau hanya sekedar mengupload nih, kita misalnya udah buat akun, terus kita itu cuman sudah buat akun namun kita cuman upload, itu bisa di jam luar kerja. Tapi kalau misalnya kita mau membuat akun khusus di jam kerjanya, kayak gitu. Tidak bisa login ke aplikasi katanya. Jika Anda belum memiliki PIN, pilih belum punya PIN ya, terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN. Untuk tutorialnya ini ada di YouTube ya, di video sebelumnya itu ada untuk cara bagaimana membuat PIN. Jika Anda sudah memiliki PIN, pastikan email PIN dan kode captcha-nya itu diisikan dengan benar ya, biar dia sinkron. Kemudian yang keempat, tidak mendapatkan pemberitahuan PIN. Ya, biasanya kan kita kalau misalnya membuat PIN itu pasti ada pemberitahuan melalui email yang kita daftarkan dan nomor WA. Jadi setiap ada notifikasi ya, kalau misalnya kita pengajuan ada kode bill, itu nanti akan informasinya di WhatsApp dan di email gitu. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman bisa cek ya di folder spam ya. Kalau misalnya tidak tahu pinnya apa, itu kita pakai dengan lupa pin ya. Misalnya kita udah tahu emailnya tapi kita lupa pin, nggak tahu ya kan, mungkin nggak masuk ke email, kita nggak tahu pinnya, kita cek dulu di lupa pin. Kemudian lupa PIN itu ada juga bagaimana cara untuk membuat lupa PIN ya. Video sebelumnya juga ada. Kemudian saat melakukan registrasi muncul notifikasi nomor NIK sudah digunakan sebelumnya untuk mendaftar. Nah, ini juga yang paling sering ya, yang paling sering bahwasannya mungkin dulu ya kan
pernah membuat PIN namun dia udah lupa nih alamat emailnya apa kayak gitu, terus dia juga nggak tahu PINnya apa. Intinya kalau kita udah tahu emailnya aja sih bisa untuk melihat PIN itu di mana. Kalau misalnya kondisinya ini kalian lupa email yang kalian gunakan atau mungkin email yang tidak aktif lagi, kalian bisa menggunakan ini. Anda sudah pernah mendaftar dengan menghubungi helpdesk KTKI ya, ke email ya, menggunakan email helpdesk.ktki@kemkes.go.id, kemudian kirimkan data itu KTP dalam bentuk JPEG dan ijazah dalam bentuk JPEG itu, dan ada formatnya ya. Nanti untuk bagaimana caranya kita buat videonya. Kemudian yang 7, ingin mengganti email dan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi STR. Nah, itu juga ada ya cara mengganti email dan nomor WA-nya juga ada di pojok kanan atas untuk edit profile ya di situ. Kemudian yang ke-8, pada saat melakukan registrasi data tidak ditemukan di verifikasi data Kemendikbud. Pastikan ya institusi pendidikan terdata di PDDikti ya kan. Nanti teman-teman bisa cek di pddikti.kemdikbud.go.id. Kemudian bagi lulusan di atas 2013, Kemdikbud menjamin bahwa data institusi pendidikan yang terakreditasi tercantum dalam data PDDikti. Kalau misalnya tidak ada, segera hubungi aja langsung ke institusi pendidikan, atau mungkin teman-teman benar-benar cek ya bahwasannya NIM yang kita masukkan itu sudah benar ya. Nggak mungkin nggak terdaftar sih kalau misalnya udah lulus gitu ya. Tapi kalau misalnya apa, teman-teman bisa hubungi ke pihak kampus. Kemudian yang ke-9, ingin melakukan perbaikan data PDDikti tetapi kampusnya sudah tutup. Nah, ini juga banyak gitu ya. Karena kalau misalnya salah, itu kan nanti STR-nya juga salah. Karena kan dia STR itu dia mengikuti dari data PDDikti gitu. Kalau misalnya kampusnya sudah salah, kita nggak bisa konfirmasi bahwasannya nih salah nih data saya, misalnya di tempat lahir kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan, silahkan konfirmasi untuk melakukan perubahan data ke lembaga LL Dikti wilayah sesuai tempat kampus Anda berada. Ini mungkin langsung mendatangi ya kantor LL Dikti. Kemudian yang ke-10, saat pendaftaran CPNS dibutuhkan persyaratan STR di bawah level atau pendidikan kompetensi. Silakan melakukan pengajuan naik level untuk turun level. Jadi kan KTKI itu juga ada menyediakan ya registrasi untuk naik level dan turun level. Dalam melakukan upload file tambahan, surat pernyataan turun level bermaterai dari pemohon, rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja. Maksudnya naik level dan turun level itu misalnya dia dari D3 keperawatan mau ke profesi nurse, nah itu namanya naik level. Kalau dia mau turun level berarti dari profesi nurse ke D3 keperawatan, karena memang kita nggak bisa punya dua STR kayak gitu ya. Kemudian saat naik level muncul notifikasi data pada STR lama dengan data PDDikti tidak sesuai. Jika kesalahan pada STR lama, lakukan perbaiki data STR-nya dulu dengan cara pemilihan pengajuan cetak ulang, STR perbaikan, STR expired, dan diikuti selanjutnya. Itu juga ada ya cara untuk bagaimana cara memperbaiki data di STR lama. Jika kesalahan pada PDDikti, nah ini kalau misalnya terjadi kesalahan pada data di PDDikti itu perbaikinya ke admin institusinya kayak gitu ya, ke bagian adminnya. Kemudian STR masih ada kesalahan setelah melakukan pengajuan cetak ulang STR aktif. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman masih ada kesalahan pada cetak ulang, Anda diberikan kesempatan hanya cukup sekali saja untuk perbaikan. Jadi tidak ada yang kedua, yang ketiga. Cukup sekali, makanya teman-teman perhatiin untuk datanya apakah sudah benar atau tidak. Dengan membuat surat pernyataan yang formatnya dapat didownload pada Anda melakukan pengajuan cetak ulang. Jadi di situ nanti ada perbaikan data, kemudian ada format, bahwasannya ada format terkait dengan pengubahan data ya, pada halaman yang sama di aplikasi STR. Jika data masih belum berubah, dapat mengirim ke helpdesk. Oh ya, ini juga ada pernah kejadian dia belum berubah nih ya kan, silahkan menghubungi ke helpdesk. Tapi memang serius ya, untuk menghubungi ke helpdesk itu memang perlu kesabaran gitu ya, karena memang bukan cuman kita aja yang mau dibantuin kayak gitu ya, jadi perlu bersabar.
Yang ke-13, tidak dapat mengunggah atau menyimpan data pada saat melakukan registrasi STR. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman tidak dapat mengunggah atau menyimpan, pastikan filenya itu sesuai dengan ketentuan ya. Pastikan format dan ukuran dokumen yang Anda yang diunggah itu sesuai dengan ketentuan. Artinya kalau misalnya kalau kayak KTP, fast foto itu biasanya di bawah 200 kilobyte. Tapi kalau untuk berkas yang lain dalam bentuk PDF itu maksimal itu 1 MB kayak gitu ya. Teman-teman pastikan itu jangan sampai ada yang overbyte kayak gitu. Jadi kalau misalnya kelebihan bisa dikompres terlebih dahulu sebelum diupload. Yang ke-14, salah memilih tahun kelulusan. Nah, ini juga ya, atau mungkin kita maunya itu pilih yang naik level nih, tapi teman-teman pilihnya nanti yang pembaharuan. Nah, itu juga harus di reset dari ke pusat ya. Jika Anda belum melakukan penyimpanan itu bisa dibatal ya. Tapi kalau jika Anda sudah melakukan penyimpanan data, ajukan permohonan reset data ke email helpdesk KTKI dengan mengirimkan biodata lengkap beserta KTP dan ijazah. Jadi kalau kita mau menghubungi helpdesk KTKI, kita harus sertakan KTP dan ijazah dalam bentuk JPEG ya, bukan dalam bentuk PDF. Nik digunakan oleh orang lain. Silakan membuat surat pernyataan. Tapi kayaknya ini sih jarang ya membuat. Tapi kalau misalnya nik udah digunakan itu kemungkinan. Karena di sini agak ribet nih persyaratannya. Kita harus melampirkan KTP Anda dan KTP orang yang menggunakan nik Anda kayak gitu. Kan kita nggak tahu siapa yang menggunakan KTP kita kayak gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman punya kendala ini bisa langsung hubungi ke Helpdesk KTKI. Lama waktu penerbitan STR. SOP penerbitan STR tepat waktu sesuai janji layanan adalah maksimal 1-15 hari kerja tanpa perbaikan. Kayaknya karena lagi transisi ya dari peralihan ke website yang baru, kayaknya itu agak lama ya. Kayaknya ini sih memang harus banyak bersabar. Kalau ini sih kita nggak bisa komplain kayaknya ya. Ya udah maksimal 15 hari kayak gitu. 17, lama waktu untuk validasi sesuai SOP penerbitan STR tepat waktu sesuai janji layanan. Waktu untuk validasi data maksimal 7 hari kerja tidak dihitung waktu pengajuan. Tapi memang sekarang ini sih KTKI itu memang benar-benar lama untuk validasi aja tuh lama banget. Tapi mudah-mudahan setelah nanti di tanggal 2 Januari 2024 itu semakin bagus ya. Kemudian 18, lama waktu untuk tanda tangan elektronik itu katanya 3 hari, bahkan ada yang sampai 2 minggu. Nah, nanti kita mudah-mudahan lebih baik lagi. Kalau itu sih sebenarnya hanya menunggu saja. Pengajuan STR ditolak jika Anda tidak melakukan perbaikan lebih dari 5 hari. Jadi kan kita kalau misalnya ada perbaikan tidak diperbaiki selama 5 hari itu akan ditolak. Setelah ditolak kita bisa mengajukan kembali, namun harus ada surat yang perlu kita download terlebih dahulu. Kalau udah keluar penandatanganan penolakan baru kita bisa mengajukan kembali. Jika Anda mengabaikan atau perbaikan tidak sesuai dengan saran validator. Nah, kadang-kadang juga sih kita udah melakukan perbaikan sudah sesuai dengan validator tapi tetap ditolak. Nah, itu kadang-kadang. Nah, kalau posisinya kayak gitu, itu kita harus menghubungi ke helpdesk KTKI. Karena misalnya nih tempat tanggal lahir ya, tempat lahir itu memang sebelumnya itu salah, yang salah di KTP, tapi kalau sesuai dengan akunnya dengan apa itu sudah benar. Terus kita udah perbaiki nih KTP-nya, tapi kan di KTP-nya itu mungkin nggak terintegrasi atau gimana gitu kan, jadi dia nggak sinkron antara si KTP dengan yang KTP yang benar tadi yang sudah diperbaiki dengan yang di akun itu. Mereka masih bilang salah padahal sudah diperbaiki. Nah, itu mungkin juga dievaluasi juga sih ya, karena kan kita sudah melampirkan KTP yang benar kayak gitu. Jadi kan kita kalau misalnya menghubungi ke helpdesk itu kan butuh waktu lagi kayak gitu. Kita bisa dievaluasi kembali. Jadi itu juga kalau misalnya kondisinya kayak gitu, teman-teman bisa hubungi ke helpdesk KTKI untuk memperbaiki si tempat lahir tadi. Padahal kita sudah perbaiki nih di KTP tadi. Jika Anda tidak melakukan pembayaran PNBP lebih dari 5 hari. Jadi itu ada jangka waktu ya untuk pembayaran kode billingnya selama 5 hari. Kalau misalnya lebih dari 5 hari itu ditolak. Jadi kalau ditolak bisa mengajukan kembali lagi.
jika dokumen pengajuan Anda diragukan keabsahannya. Ini pastikan teman-teman mengupload yang asli ya. Jadi biar dan men-scan-nya itu yang jelas. Kalau misalnya mau difoto juga bisa, tapi yang jelas gitu, jangan sampai nggak terlihat. Tidak bisa melakukan pembayaran, pastikan Anda menggunakan fasilitas pembayaran. Nah, untuk pembayaran semua videonya itu udah ada di YouTube ya. Pembayaran itu dalam bentuk pembayaran bukan transfer ya. Pembayaran juga banyak, bisa dari bank, bisa dari Tokopedia, dari Shopee Pay, dari GoPay, kayaknya belum ya, GoPay belum. Nah, dari Dana juga udah bisa gitu ya. Tinggal ikuti aja tutorialnya bagaimana cara pembayarannya. Kemudian 21 sudah melakukan pembayaran namun statusnya tidak berubah. Nah, kalau misalnya dia tidak berubah, sebenarnya itu ya kalau dia sudah terpotong saldonya berarti itu sudah proses ya, sudah proses. Tapi kalau misalnya belum terpotong, tapi kalau misalnya kode billing itu sih sebenarnya nggak bisa dibayar dua kali. Kalau misalnya yang pertama nih kita udah bayar nih, terus kita udah masuk atau belum gitu ya, terus kita bayar lagi, itu nggak akan bisa terbayar dua kali karena dia sudah otomatis. Jadi intinya kalau misalnya sudah terbayar, sudah terpotong, ya udah ditunggu aja karena kan dia berproses gitu ya. Oke, yang ke-22, kode billingnya ganda. Lakukan pembayaran dengan salah satu kode billing terbaru. Yang terbaru ya, ini juga pernah kejadian juga. Itu ambil yang terbaru, yang pokoknya yang terbaru lah. Jika sudah melakukan pembayaran, silakan mengirimkan kode billing lainnya yang belum dilakukan pembayaran. Jadi abaikan aja yang belum. Yang mungkin kalau ada dua, yang pertama itu diabaikan, kita ambil yang terbaru gitu. File ISTR yang sudah di-download tidak bisa dibuka. Kalau dia tidak bisa dibuka, pastikan kita punya aplikasi PDF ya, punya aplikasi PDF. Kemudian bisa kok mendownload menggunakan handphone juga bisa ya. Kalau misalnya teman-teman ini ganti tipe file menjadi PDF dengan cara klik kanan file STR pilih ganti. Kemudian ingin melakukan legalisir STR. Nah, jadi kalau sekarang STR teman-teman yang sudah tanda tangan elektronik menggunakan sistem barcode tidak perlu lagi untuk legalisir. Tapi kalau misalnya teman-teman ada nih juga yang mungkin yang lalu-lalu itu masih tanda tangan manual, yang dia butuh legalisir, itu ada juga cara untuk melegalisirnya ya. Di website itu ada. File STR sudah download tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Ini tadi udah. 26 ingin memperbaiki data STR dan download STR yang telah diperbaiki. Ingin memperbaiki data STR dan download STR yang telah diperbaiki. STR masih aktif, siapkan dokumen pendukung terhadap perubahan data yang diinginkan, KTP, ijazah, login di situ juga ada ya cara memperbaiki data STR yang aktif dan yang sudah tidak aktif. Kalau misalnya teman-teman itu STR-nya untuk STR yang seumur hidup itu masukkan yang 16 digit, tapi kalau misalnya masih yang belum STR seumur hidup, masih 7 digit terakhir aja yang dimasukin. Kemudian kalau STR-nya expired, siapkan dokumen pendukung terhadap perubahan data yang diinginkan, login ke aplikasi STR, menu pengajuan cetak ulang, pilih perbaikan data STR expired dan ikuti petunjuk selanjutnya. Itu juga ada ya untuk pengajuan ulang STR. STR rusak, hilang, dan tidak pernah menerima fisik STR. Nah, ini juga ya. Ada yang dia dulu katanya nggak pernah ngurus STR sama sekali, tapi ketika kita masukin katanya ketika kita udah ajuin ternyata STR-nya itu udah ada kayak gitu. Nah, itu sebenarnya memang sudah ada STR, tapi dia memang mungkin nggak pernah terima. Karena kan kalau dulu itu kan secara kolektif ya, mungkin dari pihak kampus yang menguruskan atau gimana kayak gitu. Silakan melakukan pengajuan PDF STR melalui website dan ikuti langkah selanjutnya. Sebenarnya ini juga agak ribet sih sebenarnya, kayak misalnya STR-nya hilang STR-nya, kita kan nggak punya pertinggal, sementara pada saat di login itu kita membutuhkan 7 digit nomor STR, gimana ya. Itu mungkin menjadi evaluasi juga, gimana STR-nya hilang, kita nggak punya pertinggal, sementara pada saat pengajuan itu harus ada 7 digit, kita nggak tahu STR-nya hilang nih gitu. Nah, kalau 27 ini agak rancu nih. 28 ingin memperbaiki data STR dan download ISTR yang telah diperbaiki, apakah dikenakan biaya? Ya, dikenakan biaya itu 50.000 aja. Kalau misalnya teman-teman STR-nya masih aktif, tapi kalau misalnya STR-nya tidak aktif, kalau tidak salah itu tidak
perlu kayaknya ya. Tapi kalau yang pakai juga ya, biayanya kena 50.000 kalau misalnya mau perbaiki data ya. Jadi perbaiki data itu cukup hanya sekali saja. Nomor 29, tata cara rumah sakit untuk melakukan verifikasi STR yang bekerja di Fasyankes. Oh, ini untuk yang rumah sakit ya, bahwasannya STR-nya ini terverifikasi atau tidak. Jadi adminnya itu bisa login di sini ktki.kemkes.go.id, kemudian pilih registrasi, oke. Format penomoran STR seumur hidup berbeda dengan STR lama ya. Karena kalau yang seumur hidup dia menggunakan 16 digit alfanumerik. Kalau misalnya yang sebelumnya itu dia nggak hanya angka saja ya, hanya angka saja. Cara melengkapi kekurangan data untuk validasi pada website Satu Sehat SDMK. Silakan melengkapi data STR lama saudara dengan cara login, lengkapi data STR lama ya. Kalau misalnya teman-teman mau perbaharui STR seumur hidup, harus melengkapi data di websitenya KTKI terlebih dahulu dengan pilih menu lengkapi data. Teman-teman bisa nonton aja ya di channel YouTube ini, itu ada sudah lengkap terkait untuk memperbarui STR-nya. Oke, ini mungkin yang paling banyak ya ditanyakin oleh teman-teman terkait dengan permasalahan STR. Nah, ini juga dapatnya dari KTKI langsung ya. Mereka rangkum mungkin untuk penjelasan umum terkait dengan penerbitan STR untuk tenaga kesehatan. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Q&A mungkin ya dari KTKI yang mungkin banyak masuk, karena memang luar biasa sekali untuk pengajuan STR seumur hidup ini. Itu mungkin karena banyak yang akses, jadi yang lelet lah, yang ini yang dan itu. Oke, mudah-mudahan setelah tanggal 2 Januari 2024 nanti akan lebih stabil lagi. Sekian dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and share ya untuk semuanya. Terima kasih. Ditunggu video i3 lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.